Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Rampes. Kembali lagi bersama saya Yudi Reben di Ngonci Ngobrolin Citarum. Dan tema kali ini menarik sekali tentang penanganan limbah hewan ternak tentunya. Baik, tentunya kita akan bersama-sama Sobat Citarum, tidak hanya limbah industri yang mengancam keberlangsungan Sungai Citarum, limbah ternak pun tentunya turut menjadi musabab sakitnya Sungai Citarum. Di sepanjang Das Citarum terdapat 53.052 hewan ternak yang harus diintervensi hingga tahun 2025 mendatang. Setiap harinya hewan ternak ini memproduksi kotoran yang sebagian besar dibuang ke aliran subdas maupun Das Citarum langsung. Nah, bagaimana upaya DKPP Provinsi Jawa Barat dalam menangani masifnya limbah ternak ini? Mari kita ulas bersama di Ngonci bersama dengan Kepala DKPP Provinsi Jawa Barat, Bapak Jafar Ismail. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, biasanya kita ketemu di Sarling ya, dan kita udah berapa lama ketemu ya Pak? 2 tahun? Setahun lebih ya. Setahun lebih ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi tentunya. Baik Pak, ngobrolin tentang penanganan limbah ternak nih ya. Nah, hingga 2021 ini berapa jumlah hewan ternak nih Pak yang ada di Das ataupun Subdas Citarum? Dan konsentrasi atau lebih banyak di kawasan mana di kota kabupaten yang hewan ternak ini berada gitu Pak? Iya, penanganan aksi penanggulangan dan kerusakan Das Citarum ini tercantum dalam Pergub 28 tahun 2011, juga Pergub 37 tahun 2021 sebagai pengganti dari Pergub tahun 2011. Di situ kita ada 8 Pokja, kita ada di 2 Pokja, yaitu di Pokja yang kedua di penanganan limbah industri dan peternakan. Yang ketua Pokjanya adalah dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini ada 10 kabupaten di situ yang harus mengurangi limbah peternakan, di antaranya dari mulai Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, kemudian Bekasi, Karawang, Cianjur, Bogor, kemudian Purwakarta, Sumedang dan sebagainya. Tetapi yang menyangkut yang dekat dengan Sungai Citarum ada 3, yaitu Kabupaten Bandung, Bandung Barat, ya, kemudian satu lagi di Bekasi. Di Bekasi. Bekasi. Oke. 3 kabupaten, kabupaten itu ya ternyata ya Pak ya. Oke, yang banyak. Nah, tentunya seberapa banyak sih Pak si limbah peternakan ini yang dibuang ke Sungai Citarum Pak? Iya. Perharinya gitu. Jadi berdasarkan ini identifikasi jumlah ternak yang ada di 3 kabupaten itu, saya baca dulu ini ada sapi perah ada 32.700 ekor, sapi potong 20.300 ekor, kerbau 146 ekor, kemudian kuda 60 ekor, kambing 15.000 ekor, domba 69.000 ekor, babi 187 ekor, ayam kampung 325.000 ekor, ayam petelur 20.000 ekor, ayam pedaging 1 juta ekor, dan itik 95.987 ekor. Ini kalau dilihat kapasitasnya dan numbersnya juga ini banyak sekali Pak. Betul. Itu tiap hari kan mereka, maaf ya Pak, mengeluarkan kotoran. Betul. Terus harus dibuang ke Citarum atau ke subnya gitu. Wah, ini PR sekali mungkin ya Pak ya untuk DKPP Jawa Barat nih Pak. Nah, kenapa sih Pak berbahaya gitu limbah peternakan ini boleh disebabkan dan boleh disebutkan, dan tentunya juga apa penyebab peternak masih membuang limbah ternak ini ke sungai? Apa nggak tahu atau sengajakah gitu Pak? Ataukah mereka tidak memiliki alat seperti halnya IPAL kalau misalnya di industri seperti itu? Ya, jadi kalau melihat jumlah dulu Kang, jadi melubah tiap hari yang dikeluarkan oleh ternak begitu, kotoran yang dikeluarkan oleh ternak. Kita hitung aja hanya sapi perah, sapi potong lah begitu. Itu kan dari kurang lebih itu diperkirakan 7% itu mengeluarkan kotornya tiap hari. Kalau dari 250 kg kurang lebih itu 17,5 kg per hari per ekor. Jadi kalau 32.000 itu sama dengan 572 ton.
Kemudian dari sapi potong 330 ton. Bisa dibayangkan. Gitu. Jadi bukan harus harus dibuang ke sungai. Harusnya tidak dibuang ke sungai. Harusnya tidak dibuang ke sungai. Tetapi kebanyakan sekarang ini karena pertama tidak punya lahan. Lahan itu segitu-gitunya, jadi tidak punya lahan olahan untuk menampung kotoran itu. Ya. Kalau mungkin sampah ada tempat penampungan sementara nah, gitu betul, ya. Iya. Nah, itu yang dilakukan oleh para peternak. Kemudian ya tiap hari dia tentu harus memandikan sapi dan lain sebagainya. Itu dengan sendirinya terbuang ke limbah, ke sungai ataupun anak sungai Citarum. Nah, ini memang di kotoran itu ada cacing salmonella, sama Escherichia coli, dan tentu saja ini berbahaya kepada manusia jika itu. Nah, itu yang itu. Jadi di antara penyebabnya mungkin ya mereka tidak punya IPA tentu saja ya. Ini kan industri peternak ya. Kemudian juga kita juga sulit menerapkan sanksi kepada para peternak kecil di sana. Kenapa nih, Pak? Ya, kasihan lu kan hanya satu peternak punya 5 ekor sapi, ada yang punya 4 ekor, ada yang 3 ekor, dan begitu ya, bervariasi. Nah, ini kalau kita lakukan sanksi secara tegas, mereka berhenti atau dipindahkan, kasihan ya, di mana mereka harus hidup desa itu. Sementara dia berpenghasilan dari itu-itunya. Nah, itu. Juga memang mungkin juga kesadaran juga yang belum diperoleh dari mereka. Bagaimana harusnya mereka memperlakukan kotoran-kotoran yang dikeluarkan oleh hewan itu. Ya. Sementara satu kelompok di Tarunamukti itu mereka sudah bisa mengolah kotoran itu menjadi pupuk. Nah, itu di Tarunamukti, di Paus, dan ini sudah dilaksanakan. Dan pada tanggal 2 September kemarin itu ada launching, kita bekerja sama dari KPBS ya, dari Pangalengan, kemudian bekerja sama dengan satu gerakan Leuwi Kreshejo, yaitu yang di Tasikmalaya. Mereka akan mengolah lahannya menjadi lahan yang produktif. Sekarang sedang dilakukan pembangunan bendungan Leuwi Kreshejo. Nah, ini dibutuhkan kurang lebih 5 ton per hari itu untuk mengolah tanah di sana, di Tasikmalaya. Tapi produksi kita baru 1 ton per hari, dan dari KPBS ini perlu adanya peningkatan kapasitas. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh semua para petani atau peternak yang ada di aliran sungai itu. Ya, kendalanya memang itu tadi, dia tidak hanya punya lahan segitu-gitunya, tidak punya ada lahan penampungan. Kalau ada lahan penampungan juga perlu rasanya berkelompok, gitu, mempunyai lahan. Mencari lahan sekarang di kita itu agak sulit juga untuk menampung kotoran loh, gitu. Kotorannya, sekitarnya merasa bau dan sebagainya. Baik, Pak. Nah, kira-kira apa sih, Pak, upaya atau solusi tentunya yang ditawarkan kepada para peternak, di mana kita tahu nih kalau misalnya pembuangan limbah peternakan ini ya harus dihentikan gitu demi goalsnya Citarum ini gitu, Pak. Iya. Pertama, kita setiap tahun tentu saja melaksanakan sosialisasi, kemudian pendidikan teknis, kemudian memberikan bantuan diantaranya kepada kelompok yang sudah maju, yang sudah yang mempunyai lahan tentu saja, dan mempunyai pasar terutama. Karena ada juga keluhan, sudah diproduksi, tidak terjual, Kang, ini. Jadi tidak semua, karena untuk menjadi mendapatkan izin edar itu tidak mudah juga. Itu harus hanya sertifikat limbah organik, kemudian juga harus punya izin edar. Nah, itu yang tidak bisa didapatkan oleh semua kelompok. Nah, kita menginginkan ya sudah, yang sekarang yang sudah maju misalnya Tarunamukti, yang lainnya ikut SOP Tarunamukti. Jadi tidak usah banyak
ngambil tidak usah ingin semua mendapatkan bendera lah begitu ya. Ini produksi tahu enggak? Satu aja, nanti SOP-nya sama, asal menyediakan lahan. Menyediakan lahan untuk penampungan, karena Tarunamukti itu adanya di Kabupaten Bandung. Jadi kalau ini diangkut semua tiap hari juga kurang bagus ya. Karena harus mengangkut itu melewati jalan-jalan dan kotoran itu kan, kotoran ya. Mungkin polusi dan sebagainya. Mungkin Tarunamukti ini sebagai agregator mungkin Pak? Iya, agregator. Ya nantinya dia sebagai pembina, nanti mengolah di situ, nanti karena yang sekarang sudah punya nama Tarunamukti, ya udahlah namanya ke Tarunamukti aja dulu gitu. Nanti dia bekerja sama dan sudah mempunyai pasarnya dia. Iya, makanya legalitas sudah ada, betul. sudah ada, itu mungkin lebih memudahkan teman-teman peternak lain yang mungkin ingin bergabung atau yang tadi tidak punya lahan tapi ingin juga mengolah si limbah peternakan ini jadi lebih mudah mungkin ya Pak ya. Iya, mohon. Baik, nah target dan tentunya juga ada target ataupun ada deadline-nya ini sampai kapan nih Pak? Ya, boleh tahu Pak? Sesuai dengan target di Satgas Citarum gitu, ini harus selesai pada tahun 2025 dan kurang lebih kita harus mengintervensi 53.000 ekor ya, 53.000 ekor, dan sampai 2021 itu sekarang 28 ribuan, udah 8 ribu ekor yang intervensi lah, kotorannya sudah bisa ditampung, digunakan untuk sesuatu yang jadi berguna. Dan ini yang kemarin yang di KPBS ya. Jadi menariknya itu kan sudah menjadi nilai uang. Ya. Nah ini si peternak itu karena biasanya tidak mendapatkan uang dari kotoran itu. Biasanya dibuang. Dibuang-buangnya. Sekarang itu jadi uang dan diharapkan itu tidak diambil uangnya. Ada program dari Bank BJB itu ya, dana pensiun bagi para petani. Jadi si uang itu yang hasil penjualan ditabung di Bank Jabar. Nanti buat hari tua dia mendapatkan pensiun. Jadi pensiun itu tidak bilang ASN, tetapi juga tidak hanya ASN, bisa juga oleh para petani. Nah itu yang digunakan oleh itu. Jadi ini bekerja sama dengan Bank Jabar. Iya. Ada ini program menarik sekali Pak. Jadi sekarang ini kalau misalnya jadi peternak, ini mungkin menggeliatkan lagi gelora anak-anak muda nih yang pengen jadi peternak gitu. Karena mungkin sekarang ini sama juga punya pensiun gitu sama kayak ASN tadi kalau kata Bapak bilang gitu ya. Ini menarik sekali. Nah Pak, kira-kira selama target dan upaya-upaya berjalan ini pastilah ada kendala ya Pak ya. Nah kira-kira kendala dalam menjalankan program ini apa saja Pak di lapangan Pak? Boleh bercerita mungkin sama kita? Yang pertama ya kesadaran dulu ya. Kesadaran memang belum ada kesadaran, tidak semua, sebagian besar. Jadi secara praktis aja lah membuang kotoran itu supaya tidak ada, karena memelihara sapi itu kadang-kadang di pinggiran rumah di banyak lokasi, jadi daripada ini dibuang saja ke sungai. Jadi itu kesadaran. Jadi kesadaran untuk mengolah tuh. Yang kedua sudah ada kesadaran, terkendala kepada lahan. Jadi harus ada lahan penampungan yang cukup besar gitu. Karena itu harus ditampung, disimpan di suatu lokasi yang tidak akan dikomplain oleh para tetangga di situ. Nah, sekarang di Bandung gitu ya. Di Kabupaten Bandung Barat ya agak sulit juga mencari lokasi yang tidak ada produknya, aman dan sebagainya, juga tidak, kalau hujan tidak masuk ke air, ke sungai begitu. Nah itu. Dan yang kedua, yang selanjutnya juga sudah ada yang mengolah, itu pemasaran. Saya sudah, nih Pak, ini sudah diolah tetapi ini tidak bisa dijual dan sebagainya. Itu yang menjadi kendala. Dan juga mungkin harus ada, ya kebetulan sedang COVID sekarang, refocusing anggaran, sehingga bantuan-bantuan juga agak terhambat kepada kelompok-kelompok itu. Baik Pak, soal peternak nih dalam mengelola kotoran hewan tersebut gitu Pak, sudah berapa persen yang melakukan hal itu Pak? Ya kalau diperkirakan antara 40-50% lah yang sudah bisa mengolah dari yang
tadi itu. Kurang lebih PR-nya 60-40% lagi. Ya, betul. Oke. Baik, selain mengolah jadi pupuk Pak, adakah inovasi lain tentunya atau terobosan baru agar peternak tidak lagi membuang limbah kotoran atau limbah peternakan ini ke Sungai Citarum? Selain pupuk organik, juga ada pupuk cair, juga dengan memanfaatkan untuk biogas begitu ya. Nah, ini dia ya biogas juga ya biogas. Jadi itu nanti membantu untuk mengurangi biaya rumah tangganya begitu. Betul. Kemudian juga sebagai media untuk pertumbuhan cacing permixokin itu. Adakah yang sudah sudah ada contohnya gitu Pak di Jawa Barat dalam pengolahan limbah peternakan ini menjadi biogas? Di Kampung Areng kalau nggak salah ya, Kampung Areng sudah ada. Sudah ada. Wow, tinggal dikembangkan lagi di daerah-daerah lain. Ya bisa menjadi tempat belajar daerah lain untuk ke situ bagaimana memanfaatkan biogas. Nah, menurut Pak Jafar sendiri idealnya nih Pak dalam penanganan limbah peternakan ini seperti apa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Ya, ini memang memang ini adalah hasil dari kotoran ternak, tetapi dalam penanganannya ini kami harapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab atau beban dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, tetapi juga bisa berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian BUMN, BUMD, misalnya dengan BUMN pupuk. Bagaimana pupuk kujang itu menghasilkan pupuk organik, nah itu kalau bisa bahannya dari sinilah. Itu jadi sudah jelas nanti akan ditampung sekian ton. Jadi ada kegairahan kepada para petani ini peternak untuk mengolah, tidak membuang limbahnya ke aliran sungai. Oke, jadi selain dari binatang ternaknya bisa juga mendapat uang misalnya Pak dari kotoran tersebut ya Pak ya. Baik Pak, Pak Jafar, karena waktu yang harus memisahkan kita Pak, kira-kira apa yang ingin disampaikan nih dari Pak Jafar Ismail kepada Sobat Citarum ini? Ya, Sobat Citarum yang saya hormati, jadi kita tentu saja akan terus melaksanakan upaya-upaya ini, dan tanpa dukungan dari semua stakeholder, saya kira ini akan menjadi berat. Ditanggung jawab kita pada tahun 2025 untuk mengintervensi kurang lebih 53.000 itu akan menjadi sia-sia, akan menjadi hanya angan-angan saja tanpa adanya kerjasama dari semua pihak. Karena itu pentingnya kerjasama dari kita semua, baik dari instansi pusat, provinsi maupun kabupaten kota, sehingga limbah ternak ini nantinya tidak dibuang ke aliran sungai, dan sungai Citarum kita yang kita cintai menjadi layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, luar biasa, intinya adalah kolaborasi dan inovasi ya Pak ya. Baik, Pak Jafar, terima kasih atas bincang-bincang kita. Aduh, kalau ngobrolin Citarum ini banyak sekali, tapi apa daya, mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Pak. Terima kasih atas waktunya, di sela-sela kesibukannya yang luar biasa, tentunya kita dapat berbincang. Terima kasih Sobat Citarum yang tentunya menyaksikan dan mendengarkan podcast Ngonci Ngobrolin Citarum. Saya Dirapan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.